إلى الحق قبل دعوته وشرفه بها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama akan sebaik-baiknya kurun, yaitu zamanku. Orang yang paling dekat dengan baginda Nabi SAW itu para sahabat. Maka penting untuk kita selalu memperkenalkan atau mengenalkan para sahabat radhiyallahu yang telah memegang gelar sebagai orang yang diridhai oleh Allah SWT untuk kita ceritakan kepada para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama versi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala iman jami'in nasi akhraja Tabrani wa Ibn Abbas fi qawli ta'ala faminhum syaqiyun wa sa'id wa nafi hadha min al-Qur'an qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhussu an yu'mina jami'un nasi wa yubayyi'unahu 'ala al-huda wa akhbara Allah azza wa jalla annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu min Allah sa'adah. ولا يزيد إلا من سبق له من الله شرفه في ذكر الأول. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلتها فأعناكم لا خاضعين. قال الهيثمي جزء 7 Nabi sangat menginginkan ala imani jami'in nasi, setiap manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajat Tabrani wa Imam Tabrani telah mengeluarkan dari Ibn Abbas fi qouli ta'ala mengenai firman Allah Subhanahu wa taala faminhum syaqiyyun wa sa'id, mengenai firman Allah yang berbunyi faminhum syaqiyyun wa sa'id, yang artinya maka di antara mereka sakin, ada orang-orang yang celaka, wasaidun, dan ada orang-orang yang sangat bahagia. Wa fi hadza min al-Qur'an, dan ini merupakan ayat dari Al-Qur'an. Qala Nabi berkata inna Rasulullah SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW kana yakhrisu ayyumina jami'un nasa, Nabi SAW sangat menginginkan ayyumina jami'un nasa, untuk setiap manusia ini beriman kepada Allah Taala, ayyubayyunahu, dan berbayat kepada baginda Nabi SAW al-huda, untuk suatu perjanjian, al-huda atas sebuah perjanjian. Allah Taala, maka Allah SWT berfirman sesungguhnya annahu la yu'minu, sesungguhnya tidak ada orang yang mau beriman illa man, kecuali orang sabaqo yang telah ditetapkan lahu minallah taala, oleh Allah SWT as-sa'adatu, orang yang sangat bahagia. Jadi tidak ada orang yang beriman atau orang yang akan bahagia ini kecuali telah Allah tetapkan, kecuali ditetapkan oleh Allah Taala orang yang bahagia. Jadi orang yang beriman ini insyaallah nanti akhirnya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Pikiran awal ketika di dalam Rahman Mahfuz. Wala yadillu, tidak ada orang yang tersesat ilaman, kecuali orang sabaqah yang telah ditetapkan lahu baginya min Allah Taala, oleh Allah SWT saqau, orang yang celaka. Pikiran awal. Jadi di sini mengenai, yaitu Allah berfirman melalui hadis qudsi, tidak bisa dikatakan seseorang itu, tidak ada orang yang beriman kecuali orang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ketika sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, maksudnya itu takdir. Apabila dia ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang bahagia, maka dia pun akan beriman. Begitupun dengan sebaliknya,
baginya oleh Allah itu orang yang celaka atau orang yang tidak beruntung. Di tiga awal ketika di Lauhul Mahfuz. Jadi di sini mengenai takdir baik dan buruk. Apabila sudah ditakdirkan oleh Allah Taala orang itu menjadi baik, maka insya Allah akan menjadi baik. Apabila sebaliknya apabila ditakdirkan oleh Allah Taala menjadi buruk, maka dia pun akan menjadi buruk. Summa qala Allah azza wa jalla lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Boleh jadi kamu wahai Muhammad, yang artinya boleh jadi wahai Muhammad akan membinasakan dirimu karena illa yakunu mu'minin, karena mereka tidak ada yang beriman. Inna sya'nu nazil alaihim, tapi apabila kami mengharapkan sesuatu dan kami turunkan kepada mereka minasamai ayatan, suatu bukti dari langit, fadalat anak-anakahum la khadiin, maka mereka pun akan tunduk kepada suatu petunjuk tersebut atau mukjizat. Sampai Imam Hasyami telah berkata di dalam juz 7 halaman 85, dijalu wasiku, dan para perawinya dapat dipercaya illa an Ali bin Abi Thalib, kecuali Imam Abi, kecuali Imam Ali bin Abi Thalib berkata, lam yasma, aku tidak mendengar min Ibn Abbas, dari Ibn Abbas secara langsung. Kisah kedua itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ala qaumihi min Abi Thalib. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبين أبي طالب قدر مجلس رجلين قال فأشيع أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون عرق له عليه وسبب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه وجلس عند الباب فقال له أبو طالب يا ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تهدم آلهتهم وتقول قال فأنكروا عليه من القول وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمي إني أريدهم على كلمة واحدة يقولون تدين لهم بها العرب وتعدي إليهم بها العجم الجزية ووزعوا لكلماته ولقوله فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا فقالوا وما هي وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله فقاموا فزعين ينقضون ثيابهم وهم يقولون اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب قال فنزلت من هذا الموضع إلى قوله بل لما يذوق العذاب وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي بن أبي حاتم بن جرير كله في تفسيرهم ورواه الترمذي وقال حسن كذا في تفسير ابن كثير di surat halaman 28. Akhraj al-Baihaqi juz 9 halaman 188, Aidan al-Hakim juz 2 halaman 432 bermakna wa qala haditsun sahih isnad qala Ibnu wa qala al-Dhahabi sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang kedua yaitu menawarkannya baginda Nabi ala qaumi terhadap kaumnya ketika hampir wafatnya atau menjelang wafatnya Abu Thalib. Wahraja Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir telah mengeluarkan dari Ibnu Abbas berkata, lama marida Abu Thalib, ketika Abu Thalib ini sedang sakit, dakhala alaihi rahdun, maka ada satu rombongan
mendatangi Abu Thalib min Quraisyin dari kaum Quraisy. Fihim yang di dalamnya Abu Jalil, ada Abu Jahal. Fihim yang di dalamnya ada Abu Jahal. Abu Jahal pun berkata kepada Abu Thalib. Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib. Fihim maka rombongan ini berkata kepada Abu Thalib, Inna Afrika, sesungguhnya wahai Abu Thalib, Inna Afrika, sesungguhnya anak saudara laki-laki engkau itu yastimu telah mencaci alihatana Tuhan-Tuhan kami, wayafalu dan dia telah berbuat dengan perbuatan begini begitu, wayakulu dan dia telah menghina Tuhan kami dengan perkataan begini dan begitu. Kalau ba'asta, maka alangkah baiknya engkau mengutusnya, memanggilnya pada itu, maka kami pun akan mencegahnya untuk melakukan perbuatan itu lagi. Maksudnya kaum Quraisy menyuruh Abu Thalib untuk memanggil baginda Nabi SAW. Faba'asa ilaihi, maka Abu Thalib pun memanggil baginda Nabi SAW. Bacaan Nabi SAW ketika Nabi SAW datang dan masuk ke rumahnya Abu Thalib, Babaina Abi Thalib dan Qadri Majlisin Rasulih, dan baginda Nabi SAW melihat ada tempat kosong di sampingnya Abu Thalib, yang mana tempat ini cukup untuk duduk satu orang. Maka Rawi pun berkata, Ibnu Hajar berkata, Fa'asyah, Abu Thalib ini khawatir, Fa'asyah Abu Jalil, maka Abu Jalil ini pun khawatir. Injala sayyidah Jabi Abu Thalib ayakun kalau apabila baginda Nabi SAW ini duduk di samping Abu Thalib, ayakun kalau maka Abu Thalib ini akan luluh kepada baginda Nabi SAW atau akan mendengarkan baginda Nabi SAW. Wasabar, maka Abu Jahal ini langsung loncat ke tempat. Fawasaba, maka Abu Jahal pun langsung loncat. Bajalasa dan duduk di dalam majelis di tempat tersebut. Jadi ketika Abu Jahal melihat ada satu tempat duduk yang pas hanya untuk satu orang di sisinya Abu Thalib ini, Abu Jahal langsung loncat. Langsung loncat dan langsung duduk, karena Abu Jahal ini takut apabila baginda Nabi Muhammad duduk di sebelahnya Abu Thalib, maka Abu Thalib ini hatinya akan luluh, akan mendengarkan perkataannya baginda Nabi. Maka Abu Jahal karena mempunyai firasat yang begitu yang buruk, maka langsung loncat, langsung di bahasa nyegol, langsung loncat menduduki tempat si mungkin di kiri orang nggon kosong pinggir Abu Thalib, langsung duduk di tempat tersebut. Karena kita tahu bila baginda Nabi ini duduk di sampingnya Abu Thalib, maka Abu Thalib ini akan luluh hatinya, akan menuruti perkataan-perkataannya baginda Nabi SAW. Walam yajid Rasulullah SAW majlisan qurba ammi fajalasa indal babi, maka dan Nabi pun ketika tidak mendapatkan tempat duduk di sampingnya Abu Thalib, maka Nabi pun duduk di fajalasa indal babi, duduk di sampingnya pintu atau menghadapkan lawan mereka gone mau mesti dicekoi karo Abu Jahal. Maka lalu Abu Thalib, maka Abu Thalib pun berkata kepada baginda Nabi, wahai anak saudara laki-lakiku, ma baru komika, apa yang kau perbuat kepada kaum engkau, yaskuna, yang mana mereka berkata, wa yasmuna, dan mengadu padaku, anak sesungguhnya engkau tasdimu aliyatahum, telah menghina Tuhan-Tuhan mereka, watakul dengan berkata begini begitu. Qala
apabila mereka ini mengucapkan kalimat tersebut, tadinu lahum, akan tunduk kepada mereka al-Arabu, bangsa Arab, wa tu'adi ilaihim, dan akan tunduk kepada mereka juga pihak Ajam, orang-orang Ajam, al-jizyata, atau membayar jizyah. Waza'u, maka kaum Quraisy ini kaget li kalimati wa liqauli, atas perkataan dan ucapannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum tersebut berkata kepada baginda Nabi, kalimat dan wahidah, satu kalimat saja. Nah, baiklah, wa abika asyran, demi bapak engkau bahkan 10 kalimat pun akan aku ucapkan. Faqalu, kemudian kaum tersebut pun berkata kembali, wa ma hiya, kalimat apa itu? Faqala Abu Thalibin, dan Abu Thalib pun ikut berkata kepada baginda Nabi, kalimat wa ayu kalimatin hiya ya bin akhi, kalimat apa wahai anak saudara laki-lakiku? Berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, la ilaha illallah. Nabi bersabda, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Faqamu, mereka pun bangun, kaum tersebut pun bangun. Wazalina, dan mereka pun kaget. Yaquduna siyafahum, beserta dengan mengipaskan pakaian mereka. Wahum yaquluna, sambil berkata, aj'alal aliyata ilahan wahida, apakah engkau akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu ilahan satu sembahan wahidah, satu sembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini sesungguhnya perkara yang sangat ajaib. Qala, Rabi pun berkata, wa nazala min hadzal mawdi', maka turunlah setelah perjanjian ini turun ayat, falamma yadhuqul adzab hakadha rawal Imam Ahmad. Ini menurut riwayat Imam Ahmad, wa Nasai dan Imam Nasai, Ibnu Abi Hatim dan Imam Ibnu Hatim dan Imam Ibnu Jarir, kullum bi tafsirin, dan ini perkataan menurut tafsir mereka masing-masing. Wa rawi Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, maka Hasan, hadis ini kisah ini hasan. Maka dari tafsir Ibnu Katsir, seperti yang di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 28. Kalau Jabi Haki dan Imam Bayhaqi telah mengeluarkan dalam juz 9 halaman 188. Al-Hakim dan Imam Hakim juga telah mengeluarkan dalam juz 2 halaman 432, di mana waqal hadis sahih, dengan makna hadis ini sahih al-isnad wal mufrad. Waqal Nabi Ardu sallallahu alaihi wasallam kalimat ala Abi Thalib bin Wafati wa inda Ibn Ishaq an Ibn Abbas radhiyallahu anhu kama fi bidayah. Juz 3 halaman 123. Qala lamma masyu ila Abi Thalib wa kallamahu wa huwa ashrafu qawmi Utbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wa Abu Jahl bin Hashim wa Abu Jahl bin Hisham wa Umayyah bin Khalaf wa Abu Sufyan bin Harb برجال من أشرافهم فقالوا يا ابن طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعوه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث إلى أبو طالب فجاء فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد استمعوا إليك ليقتلك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدينونكم بها العجم. فقال أبو جهل نعم وأبيك 10 كلمات. قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن امرأك العجب. قال ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا رجل يعطيكم شيئا
مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينهم ثم تفرقوا. فقال أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألته الشطط. قال فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجعل يقول له أي أمي فأنت فقلها فاستحل لك بالشفاعة يوم القيامة. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لولا مخافة السلطة عليك وعلى بني أبيك من بعدي فأنظرنا قريش عني إنما كنتها جزعا في الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك بها. فذكر الحديث وفي راوي مبهم لا يعرف حاله. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang ketiga yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-kalimat ala Talibin menawarkannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu kalimat kepada Abu Talib indah wafati ketika menjelang ajalnya Abu Talib. Ibn Abbas menurut Ibn Abbas Ibn Ishaq menurut Ibn Ishaq Ibn Abbas dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata kama fil bidayah seperti dalam kitab Bidayah juz 3 halaman 123 berkata lama masyau ketika kaum Quraisy ini berjalan ila Abi Thalib untuk menemui Abi Thalib bahkan lamahu untuk berbicara kepada Abu Thalib wahum asyrafu qaumi dan orang-orang ini kaum ini yaitu orang-orang pembesar kaum Quraisy yang diantaranya itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahl bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, Rijal bin Ashrafim dan beberapa lelaki dari golongan orang-orang pemuka-pemuka kaum Quraisy. Mereka berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, inna kami sesungguhnya engkau dari golongan kami, dari golongan kita, hai sukut alimna, yang mana sungguh engkau telah mengerti, wakat hadroka dan sungguh kehadiran engkau seperti apa, kedudukan engkau seperti apa yang engkau lihat. Watahawafna dan kami sangat khawatir kepada engkau. Dan kami sangat khawatir dengan kematian engkau, kematian alaika yang akan datang kepada engkau. Bahwa alimta dan sungguh engkau telah mengetahui ada di suatu perkara bainana wa baina Amerika di antara suatu perkara antara kami dan antara anak laki-laki saudara engkau. Patuhu maka panggilan ia Wahud lana minum wahud lahu minna. Dan kami pun akan membuat kami akan mengambil sebuah perjanjian antara dia dan antara kami. Liyakufa supaya ia meninggalkan kami, boleh ngakufa dan kami pun akan meninggalkan dia. Jadi kaum Quraisy ini berkata kepada Abu Talib, Abu Talib panggillah dia atau panggillah Muhammad untuk datang ke sini untuk mengadakan sebuah perjanjian, yang mana perjanjian tersebut kaum Quraisy untuk mengajukan sebuah perjanjian yaitu perjanjian untuk Nabi Muhammad meninggalkan dakwah kepada kaum Quraisy dan kaum Quraisy pun akan meninggalkan atau tidak akan mengganggu baginda Nabi SAW lagi. Dan kaum Quraisy menginginkan satu perjanjian lagi yaitu membiarkan kaum Quraisy ini untuk membiarkan baginda Nabi membiarkan orang-orang Quraisy ini menyembah apa yang mereka sembah, dan orang-orang Quraisy pun akan membiarkan baginda Nabi dengan apa yang disembah oleh baginda Nabi. Bahasa ini Abu Talibin, maka Abu Talib pun mengutus satu utusan untuk menjemput baginda Nabi SAW. Baca Wakola, dan ketika Nabi SAW datang, Abu Talib pun langsung berkata, ya benar, wahai anak saudara laki-lakiku, wahai asyrafu qaumika, sesungguhnya mereka ini adalah pemuka kaum engkau. Jika mau mereka telah berkumpul ilaika untuk menemani kau, untuk membuat suatu perjanjian kepada engkau oleh aku mereka, dan mereka akan membuat perjanjian dan engkau akan membuat perjanjian kepada mereka. Maka berkata, Rasulullah SAW,
mengucapkannya atau mengucapkannya tamlikuna akan tunduk atau kalian akan menguasai al-Arab bangsa Arab watadinu lakum biar ajam dan akan tunduk kepada kalian orang-orang ajam. Waqala Abu Jalil, maka Abu Jalil pun langsung berkata, nah baiklah, wa bika asyra kalimatin, demi bapak engkau 10 kalimat pun kami akan ucapkan. Kalau berkata kamu baginda Nabi berkata, taquluna la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, fataqlauna dan tinggalkanlah mata budun apa yang kalian sembah min duni selain Allah. Fasofaku, maka kaum Quraisy ini bertepuk tangan dengan tangan mereka. Semua kalu dan sambil berkata, ya Muhammad, aturidu an taj'ala alihata ilahan wahidan, apakah engkau menginginkan atau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu untuk menjadi satu sembahan saja? Inna amraka la'ajabun, sesungguhnya ini perkara yang sangat aneh atau ajaib. Semua kalau ba'du libat, kemudian kaum Quraisy berkata kepada sebagian yang lain atau berbisik-bisik kepada teman sebelahnya, wallahi innahu, sesungguhnya dia, wallahi demi Allah, ma hadza rajulun bimu'tikum, sesungguhnya laki-laki ini tidak akan memberikan kepada kalian sesuatu bima turiduna, memberikan sesuatu yang kalian harapkan, yaitu untuk membuat sebuah perjanjian. Wa'udhalikum, maka tinggalkanlah dia, wamdu dan tetaplah ala dini abaikum, dan tetaplah berpegang teguh kepada agama bapak-bapak kalian, hatta yakuma, sehingga Allah akan menghukumi atau memutuskan bainakum wa bainahu, antara kalian dan antara dia dan antara kami dan antara kalian. Cuma tabaraku, kemudian kaum Quraisy pun pergi atau pulang ke rumah mereka masing-masing. Qala, Rawi telah berkata, faqala Abu Thalibin, maka Abu Thalib ketika melihat kaum Quraisy bubar ini, maka Abu Thalib ini berkata kepada baginda Nabi, wallahi ya akhi, demi Allah, sungguh wahai saudara laki-lakiku, anak saudara laki-lakiku, ma ra'aituka, aku tidak melihat engkau saat tahun telah meminta suatu permintaan satu yang sangat berlebihan. Nah, Abu Thalib berkata kepada keponakannya ini, sungguh aku telah melihat engkau meminta sesuatu yang sangat berlebihan atau tidak mungkin bisa dikabulkan oleh orang-orang Quraisy. Allah berkata, Rasulullah SAW, maka ketika Nabi SAW mendengar ucapannya Abu Thalib, Nabi pun optimis kepada Abu Thalib, bacaan yaqulu lahu, dan Nabi pun langsung berkata kepada Abu Thalib, hai ami, wahai pamanku, apakah engkau mau mengucapkannya? Astaghfirullah, apabila engkau mengucapkan kalimat tersebut, aku akan memohonkan kepada engkau syafaat yaumil qiyamah, di hari kiamat. Falamma ra'a irsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Thalib ini melihat kegigihannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang untuk mengenal Allah Subhanahu, berkatalah Abu Thalib, ya akhi, wahai ponakanku, wallahi demi Allah, laula makhafatu subati, demi Allah, apabila aku tidak khawatir alaika mengenai engkau, wa ala bani abika, dan mengenai banyak bapak engkau, min ba'di, setelah kematianku, wa ta'duna Quraisyun, dan anggapan orang-orang Quraisy, ani, sesungguhnya aku, innama aku Tuhan, mengucapkan kalimat tersebut atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah jazaan, karena aku takut minal maut, dari kematian. Lalu maka pasti aku akan mengucapkannya. La tidaklah aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah illa la suraka, melainkan untuk menyenangkan hati engkau. Pada Quran hadis, nah disebutkan dalam satu kisah Wafi, dan di dalam sanadnya rawin mubhamun, ada seorang rawi yang masih samar, la yurafu halu, yang tidak diketahui keadaannya. Baik Bukhari dan Imam Bukhari telah mengeluarkan kisah ini juga atau di sini juga dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Musayyab, dari Ibnu Musayyab, Nabi dari bapaknya, Abu Thalibin, sesungguhnya Abu Thalib, sesungguhnya Abu Thalib
lama Hadratul Bapak itu ketika menjelang wafatnya, Sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendatangi Abu Thalib SAW. Indahu Abu Jahal faqala, dan di samping Abu Thalib ini ada Abu Jahal yang selalu berkata, ada Abu Jahal faqala, Nabi pun langsung mengajak Abu Thalib, ami, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan, satu kalimat uhaju, yang mana apabila engkau mengucap kalimat tersebut, aku akan menjadikan suatu hujah laka untuk engkau hingga Allah, di sisinya Allah, di sisi Allah. Maksudnya apabila Abu Thalib ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Nabi akan menjadikan hujah untuk keadilannya, ketika pengadilannya Abu Thalib. Kalau Abu Jahal, maka Abu Jahal pun langsung berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, ya Abu Thalib, terlalu apakah engkau membenci anilati Abu Thalib kepada atas agama yang telah dibawa oleh Abdul Muthalib dalam yazal kalimatin. Abu Jahal ini mendesak Abu Thalib kalimani dengan kalimat-kalimat ini hatta qala akhirah maka lamauhi, sehingga ketika akhir wafatnya Abu Thalib ini, Abu Thalib mengucapkan kalimat yang selanjutnya didesak oleh Abu Jahal, yaitu ala millati Abdul Muthalibin, aku tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Terus bakalan Nabi SAW pesek-pesek yang mana suara ini nyontok. Bakalan Nabi SAW, maka Nabi pun berkata, la astaghfirullah, aku akan memintakan ampunan kepada engkau, malam berangkat sedangnya aku tidak juga untuk melakukan hal tersebut. Disambung lagi. Pada saat dan telah turun ayat Al-Quran, maka nabi nabiyyin wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang kurang lebih tidaklah pantas bagi seorang nabi wal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru, mereka memintakan ampunan lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik, walau kanu, walaupun orang-orang musyrik tersebut ulil qurba, seorang kerabat dekat, mimba lima tabayyana lahum, yang telah jelas lahum, tetap bagi mereka, hendak sesungguhnya mereka ashabul jahim, penghuni neraka jahanam. Mana jalan, dan telah turun ayat innaka lahdihim, sesungguhnya engkau Muhammad lahdihim, tidak bisa memberikan satu petunjuk kepada orang ahbabta yang engkau cintai. Warahu Muslim, dan Muslim telah meriwayatkan akhrajahu aidan min tariqin akhrajahu an Nawawi wa qala bi balam yazal Rasulullah sallallahu. Ya, kita sama-sama telah mendengarkan 3 buah kisah mengenai kegigihannya baginda Nabi SAW mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, agar setiap manusia ini di dalam hatinya memiliki satu iman, yaitu memiliki satu kalimat, yang mana bila manusia ini telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan menjadi hujahnya nanti di hari kiamat. Kita tutup dengan doa. Subhanallah.